bilang berakhir ya, karena dengan putusan hakim yang sudah bersifat inkrah dan apalagi sudah keluar akte cerai, sudah selesai udah. Jadi dia Bang Emil. Oke Bang, katanya ada update terbaru terkait Irish Bella dengan apa status Ahmad Dhani ya. Kabar sudah ada kabar terbaru apa deh dari Abang sendiri? ya, jadi kemarin di tanggal 28 Mei putusan dari banding Amar Zoni kepada PT Jawa Barat terkait kasus perceraian itu sudah inkrah ya, dari sebelumnya yang sudah diputus di awal Mei. Nah, putusan tersebut bunyinya sama dengan putusan PA Depok. Jadi menetapkan hak asuh anak, 2 anak, Ae Rumi Akbar dan Amalat. Amalat berada dalam pengasuhan penggugat selaku ibu kandungnya. Kedua, menetapkan biaya nafkah anak sebesar 10 juta setiap bulannya, di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun. Menjatuhkan talak 1 Bain Suhra tergugat Muhammad Amar Akbar kepada penggugat yakni Irish Bella. Nah, itu putusan-putusan yang diputuskan di Pengadilan Tinggi dan akhirnya sudah inkrah di tanggal 28 Mei. Dan alhamdulillah akte cerai juga sudah keluar di tanggal 29 Mei. Akte cerai tersebut sudah saya berikan kepada Irish Bella dan jadi perceraian antara Irish Bella dengan Amar Zoni sudah selesai ya, udah bisa dibilang udah selesai, udah inkrah dan akte cerai juga udah terbit. Jadi alhamdulillah selesai segala persoalan dan tuntutan dari Irish Bella pun sudah dikabulkan oleh majelis hakim. Pak, terkait soal akte cerai yang sudah keluar nih, artinya Irish sudah berstatus bukan istri Amar lagi. Ya betul, jadi status Irish Bella sekarang sudah sah, perceraiannya sudah sah, dan perkawinan Irish Bella dengan Amar Zoni sudah bisa dibilang berakhir ya, karena dengan putusan hakim yang sudah bersifat inkrah dan apalagi sudah keluar akte cerai, sudah selesai udah. Jadi dia udah berstatus janda untuk saat ini. Kapan persisnya Bang Irish menerima akte cerainya? Tanggal 29 Mei ya. Tanggal 29 Mei sudah diterima oleh Irish Bella dan udah selesai, udah nggak ada kelanjutan. Jadi alhamdulillah kan kemarin itu setelah putusan dari PT, pihak dari Amar Zoni tidak melakukan kasasi, tidak ada kasasi, dan kita juga tidak ada kasasi, dan putusan itu sudah bersifat inkrah atau final. Bang, reaksi Irish sendiri ketika mengetahui sudah keluarnya akte cerainya itu gimana Bang reaksinya? Ya, kalau reaksi Irish Bella yang pasti ya lega dia ya, lega. Jadi alhamdulillah kata Irish Bella selesai sudah, jadi udah
panjang-panjang lagi, udah selesai sampai di sini. Jadi ya yang pasti dia lega lah. Bang, balik lagi soal yang sempat heboh kemarin terkait mut'ah atau nafkah idah itu sendiri. Yang 10 juta tadi disebutkan, apakah benar-benar Iris akan meminta 10 juta atau kemarin sempat bilang kan 500 juta juga diterima? 500.000. Iya, Ya. 500.000. Jadi gini, untuk hadonah itu ya, hadonah itu biaya nafkah anak ya, itu sudah diberikan oleh Amar Zoni bulan pertama dan bulan kedua yang saya tahu. Selanjutnya saya tidak tahu. Jadi apakah sudah diberikan atau belum, jujur saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau nggak salah di bulan pertama dan bulan kedua sudah diterima oleh Iris Bella. Nah, untuk bulan-bulan selanjutnya itu mungkin privasi mereka berdua ya, mereka berdua. Dan sekali lagi kalau mengenai 500.000 itu kan sudah putusan tidak berbunyi seperti itu. Cuman ya tetap kalau misal sampai Amar kesulitan, saya rasa Ibel nggak akan memaksakan itu. Ibel nggak akan memaksakan itu. Jadi apalagi kita tahu Amar Zoni sekarang lagi di dalam penjara, lagi ditahan. Saya rasa kita semua bisa mengerti kalau sampai ada kesulitan untuk pemenuhan itu. Tapi insya Allah semua itu bisa dihandle oleh Iris Bella. Dan anak-anak juga sampai sekarang alhamdulillah berkecukupan, ya, otomatis dengan apa, termasuk dari nafkah yang sudah diberikan dari Amar Zoni juga. Sekali lagi saya nggak tahu untuk bulan ketiga dan bulan keempat sudah diberikan atau belum, saya nggak tahu. Cuman yang jelas alhamdulillah anak-anak dalam kondisi berkecukupan sekarang dan dirawat dengan baik. Sekolah juga lancar alhamdulillah, jadi nggak ada masalah berarti dalam hal ini. Pak, yang menarik, apakah dari pihak Amar sendiri sudah menerima juga hasil putusan akte cerainya? Kalau akte cerai saya nggak tahu apakah udah diambil atau belum. Cuman yang jelas untuk putusan pengadilan tinggi mereka udah terima. Makanya putusan ini akhirnya bersifat tetap inkrah karena sudah diterima oleh baik Iris Bella dan Amar Zoni. Dalam hal ini mungkin kuasa hukumnya. Jadi mereka berdua sudah terima putusan tersebut. Ya, kebetulan untuk keputusan dari pengadilan tinggi untuk Iris Bella dikirimkan kepada saya selaku kuasa hukum, dan untuk Amar Zoni putusannya dikirimkan ke Bang John ya. Nah, saya lupa ya waktu itu udah diterima tanggal berapa, cuman yang jelas udah diterima oleh Bang John waktu itu. Ketika Amar Zoni lepas dari tahanan, apakah Iris boleh membuka ruang untuk bertemu anak-anak? Oh, kalau membuka ruang untuk bertemu dengan anak-anak itu pasti Iris Bella nggak akan mempersulit Amar Zoni untuk bertemu anak-anak selama dilakukan pada waktu-waktu yang sudah disepakati bersama ya. Karena kan memang untuk datang bertemu kan pasti janjian dulu, karena anak-anak mungkin sekolah, anak-anak mungkin ada kegiatan lain gitu. Jadi nggak ada pembatasan ataupun apa dari pihak Iris Bella, nggak ada. Bang, terkait soal yang balik lagi mengenai hasil putusan, kalau pihak Amar akhirnya nanti bebas terus ada keinginan untuk berujuk gimana? Nah, itu privasi dari Iris Bella dan Amar Zoni kembali lagi. Jadi seperti statement Iris Bella pada waktu itu di tahun 2023 akhir, Iris Bella mengatakan bahwa dia tetap membuka pintu apabila Amar Zoni berubah. Dan kemarin juga sempat di satu acara media itu juga Iris Bella menyebutkan
konsekuen lah untuk hal itu. Nah, saya rasa sampai sekarang statement itu belum pernah dicabut sama Aris Bella, dan kalau memang ke depan Amarzoni menunjukkan itikat perubahan yang lebih baik, saya rasa tetap diterima oleh Aris Bella. Ya, cuman ya kita kembali lagi, kita nggak tahu ke depan seperti apa takdir dari Allah SWT, kita nggak tahu seperti apa. Yang jelas sebagai manusia ya tetap kita ikhtiar, kita tetap kayak misal Aris Bella itu tetap membesarkan anak. Jadi ya kehidupan berjalan seperti biasanya. Amar benar gak sih Bang? Banyak yang bilang gak terlalu berharap kok gitu. Jadi gini ya, nafkah itu adalah keputusan dari pengadilan, ya, yang harus dipenuhi oleh Amarzoni selaku ayah. Ya, cuman ya kalau memang itu nggak ada, ya otomatis Aris Bella harus berusaha sendiri untuk penuhi itu. Jadi kalau misal dibilang Aris Bella berharap nggak berharap, itu di luar case ya, di luar persoalan, karena itu sudah jadi putusan dari Pengadilan Agama Depok dan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Nah, kalau memang di sini Amarzoni tadi sudah saya sebutkan, kalau memang Amarzoni dalam hal ini misal dia dalam penjara, dia nggak bisa menuhin itu, saya rasa wajar. Dan itu nggak jadi masalah. Insya Allah Ibel nggak mempersoalkan itu. Andai kata kan sebelum 2 bulan awal kan aman nih Bang, nah, mungkin 2-3 bulan seterusnya itu agak susah, bahkan mungkin nggak sampai ngasih tuh sudah ada pembicaraan Bang dengan Saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu info update-nya seperti apa. Yang jelas yang saya tahu di bulan pertama dan kedua dikasih. Setelah itu saya nggak tahu seperti apa. Artinya Ibel nggak ada antisipasi langkah hukum Bang ya? Bicara ke arah sana nggak ada Bang? Insya Allah nggak. Insya Allah nggak. Ibel bukan tipikal orang yang cari menuntut penuh, nggak. Bang, itu 2 bulan kemarin itu dari bulan apa aja Bang kalau boleh tahu? Wah, saya lupa ya. Yang jelas setelah putusan Pengadilan Agama itu langsung Amar kasih waktu itu lewat Aditya Zoni, dan yang kedua lewat Chris. Setelah itu saya nggak tahu. Sebesar 10. Ya, sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Depok waktu itu. Bang, ada cerita nggak sih dari Ibel sendiri? Ini kan sekarang dengan statusnya yang ini banyak kaum Adam mendekati, pertama informasi terkait sosok Iman Gunawan juga. Gitu. Ada cerita curhat juga nggak sih? Wah, sampai saat ini belum ke arah sana ya, karena kan memang putusan ini kan baru kemarin ya, baru di tanggal 2, putusan ini ingkrah di tanggal 28 kemarin. Jadi kita baru tahu bahwasanya sudah selesai perkara ini di tanggal 28 kemarin. Saya rasa terlalu dini kalau misal ada pertanyaan seperti itu. Tapi kalau dari segi hukum sendiri Bang, dengan pasca putusan ini jangka waktu Ibel untuk menikah lagi itu berapa lama? Kalau seumpamanya ada jodoh? Ya, idah itu 3 bulan ya, 3 kali masa haid. Setelah itu sudah selesai. Jadi kemungkinan dari situ. Nah, cuman kan memang kita sama-sama tahu bahwasanya dari awal persoalan ini berlanjut kan memang mereka sudah nggak berkumpul. Dari sebelum itu pun Amarzoni juga ditahan di penjara. Jadi yang jelas kalau sesuai dengan aturan agama ada masa idah yang harus dijalani oleh dia selama dia tidak di sini masa idah ini memang
bisa bukan dilewati tapi dipermudah karena kondisi IBL itu kan mencari nafkah buat anak-anak ya. Nah, saya nggak tahu apakah akan dilaksanakan atau tidak, cuman IBL sempat bahas sama saya dan insya Allah akan dilaksanakan tidak itu setelah putusan selesai. Nah, setelah itu barulah selesai masa idahnya, baru mungkin bisa IBL hidup normal kembali lah, seperti itu. Artinya membuka pintu untuk orang lain juga gitu Bang. Saya rasa IBL di sini untuk saat ini dia mungkin ya, saya nggak tahu walau alam, cuman mungkin dia lebih fokus untuk jaga anak, untuk besarin anak, untuk didik anak, untuk berusaha menghidupi anak-anak. IBL sendiri tinggal di rumah yang bersama waktu masih bersama-sama Amar atau sudah pindah di rumah orang tuanya? Enggak, untuk domisili sekarang dia tinggal di rumah IBL sendiri ya. Jadi ada rumah di Depok, itu dia tinggal di rumah sendiri, bukan di rumah ibu ataupun di rumah yang dia bersama Amar waktu itu di Tanah Teduh kalau nggak salah, itu sudah nggak di situ. Itu persisnya kapan Bang? Di saat 1 atau 2 bulan setelah Amar di penjara di 2023, Amar terkena kasus narkoba di 2023 di April Mei lah, itu dia pindah kalau nggak salah. Dan sampai saat ini? Sampai saat ini. Yang bersama Amar waktu tinggal itu, yang bukan di Depok? Oh, yang di Tanah Teduh. Iya. Saya rasa nggak ada ya harta gunung ini di situ ya. Artinya tidak dipermasalahkan rumah itu ya, atau gimana? Itu bukan, sekali lagi itu bukan rumah Amar ataupun rumah IBL. Itu kalau nggak salah mereka sewa. Mereka sewa. Nah, kalau nggak salah ya mereka sewa. Cuman yang ditempati IBL sekarang ini adalah rumah yang dipunyai IBL sebelum IBL menikah dengan Amar. Jadi rumah yang ditempati IBL ini tidak masuk di harta Gonogini. Gitu. Untuk kendaraan Bang, mungkin? Setahu saya untuk kendaraan sudah nggak ada ya. Sudah nggak ada, sudah dijual oleh Amar waktu itu. Kendaraan termasuk kendaraan yang dia sempat beli di saat dia keluar dari tahanan pada 2023 itu kalau nggak salah sudah dijual juga oleh Amar. Dan itu uangnya dipegang oleh Amar atau dikasih ke? Enggak dipegang oleh Amar. IBL nggak ikut-ikut di masalah itu karena itu Amar beli dan dijual sendiri oleh Amar.